Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, ketua kelas. Berdoa. Mulai. Selesai. Baik, Ibu absen terlebih dahulu. Era Puji Astuti. Hadir, Bu. Oke, hadir. Siva Olivia. Hadir, Bu. Ya. Hadir, Bu. Lulu Nur. Hadir, Bu. Ya, Nurul Jamiah. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya. Ibu ingin izin share screen dulu. Baik, pembelajaran kita hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin mengenai cara membuat sinopsis pada buku fiksi novel. Nah, sebelumnya Ibu sudah memberikan link video untuk dipelajari dan dipahami. Nah, dari video tersebut membahas tentang apa? Ada yang tahu? Ya, Lulu silakan. Dari video tersebut membahas tentang langkah-langkah membuat sinopsis, Bu. Iya, betul. Di video itu membahas tentang bagaimana cara kita membuat sinopsis pada buku fiksi novel. Nah, kemarin kita sudah membahas juga langkah-langkah membuat sinopsis novel. Baik, Ibu akan mereview materi kemarin untuk mengingat kembali. Dalam membuat sinopsis novel itu terdapat berapa langkah, anak-anak? Ya, Tera, silakan. Saya, Bu. Ada 3, Bu. 1. Membaca ulang naskah novel. 2. Tulis poin-poin penting dari cerita novel tersebut. 3. Mulai membuat sinopsis. Bagus. Nah, kemarin kita sudah membahas sampai langkah yang ketiga ya, mulai membuat sinopsis. Nah, sebelum membuat sinopsis itu terdapat 3 bagian. Apa saja 3 bagian itu? Ya, Pak, silakan. 3 bagian itu. A. Bagian awal, B. Bagian tengah, C. Bagian akhir. Ya, betul. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang bagian awal ya, yang berisi tentang tujuan dari novel tersebut. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian tengah. Ada yang tahu apa itu bagian tengah? Saya, Bu. Ya, Nurul silakan. Bagian tengah adalah bagian yang mulai munculnya konflik. Iya, betul. Nah, di bagian tengah itu bagian yang mulai masuknya konflik, mulai munculnya suatu masalah-masalah, mulai munculnya tokoh antagonis. Nah, kalau novel yang bergenre thriller itu biasanya muncul sebuah rahasia-rahasia atau teka-teki yang harus dipecahkan. Nah, itu biasanya muncul di bagian tengah ini ya. Contohnya itu seperti ini. Silakan Lulu membaca. Nina melakukan berbagai cara untuk mendekati Randu. Dia mengikuti gerak-gerik Randu kemanapun laki-laki itu pergi. Dia bahkan melakukan berbagai skenario supaya bisa mendapatkan perhatian dari cowok itu. Nah, dari bagian tengah ini, konfliknya itu terdapat di mana si Nina mendekati Randu hanya untuk mencari perhatian. Tetapi Nina tampak kecewa karena perjuangannya sia-sia.
Ternyata dia mengetahui bahwa Randu itu bukan manusia. Nah, Randu datang hanya untuk mengambil darah suci yang ada pada diri Nina, karena Nina itu termasuk keturunan dari raja pada zaman dahulu. Nah, di situ Randu malah mulai merasakan perasaan yang nyaman pada Nina. Padahal perasaan itu tidak wajar. Jika warga atau klan Bintang mengetahui perasaan Randu kepada Nina, maka Randu akan mendapat hukuman. Nah, mungkin seperti itu ya konflik pada bagian tengah yang bisa kita ambil dari teks ini. Penjelasan dari Ibu sampai sini ada yang sudah paham? Baik, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan membuat kelompok untuk menentukan bagian kedua atau bagian tengah dari novel Laskar Pelangi. Nah, ini ya novelnya. Di sini Ibu akan membagi kelompok menjadi dua. Kelompok pertama yaitu beranggota Nurul dengan Lulu. Kelompok dua beranggota Era dan Syifa. Nah, link videonya Ibu kirim di WA ya. Silakan dipahami dulu jalan ceritanya, kemudian tentukan bagian tengah dari novel tersebut. Sudah selesai anak-anak membacanya? Sudah, Bu. Baik, silakan mempresentasikan hasil kerja kalian. Mungkin dari kelompok 2. Bermunculan banyak konflik yang terjadi salah satunya saat suasana mulai tegang karena pendaftaran tidak mencukupi batas minimum siswa yang disyaratkan oleh Depdiknas Sumatera Selatan. Baik, untuk kelompok selanjutnya. Ternyata setelah ditunggu hingga siang, jumlah siswa yang daftar tidak lebih dari 9 orang. Jumlah tersebut tentunya belum mencukupi persyaratan dari Depdiknas. Ya, baik. Ibu akan menambahkan di mana dari novel Laskar Pelangi itu seperti kelompok 2 tadi jelaskan, ya banyak sekali muncul konflik. Namun konfliknya itu antara lain di mana suasana mulai tegang karena pendaftaran tidak mencukupi batas minimum murid yang disyaratkan oleh Depdikbud Sumatera Selatan. Nah, jika calon murid yang mendaftar kurang dari 10 anak, maka SD Muhammadiyah terpaksa harus ditutup. Nah, puncak konfliknya itu adalah setelah ditunggu hingga siang, ternyata jumlah murid yang daftar tidak lebih dari 9 orang. Jumlah tersebut tentu saja belum mencukupi persyaratan dari Depdikbud. Hal ini tentu saja membuat cemas Pak Harfan, kepala sekolah, dan Bu Muslimah, guru, sampai pada akhirnya Pak Harfan memutuskan untuk memberikan pidato dan mengumumkan bahwa penerimaan murid baru dibatalkan. Nah, selanjutnya masalah-masalah lain bermunculan dari masing-masing tokoh. Nah, akan tetapi secara garis besar melibatkan hampir seluruh tokoh pada saat yang diadakan lomba karnaval antar sekolah. Nah, seperti itu ya konflik novel pada Laskar Pelangi karya Ardia Hirata. Baik, ada pertanyaan tidak tentang bagian tengah dari novel ini? Baik, apabila tidak ada pertanyaan, materi yang Ibu sampaikan cukup sampai sini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas bagian selanjutnya, yaitu bagian akhir. Silakan anak-anak mempelajari materi tersebut. Baik, ada yang bisa menarik kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada hari ini? Ya, silakan. Kesimpulan hari ini kita membuat sinopsis pada buku fiksi novel. Ya benar, Ibu tambahi lagi dengan pembelajaran hari ini. Selain bisa membuat sinopsis, kita tahu langkah-langkah yang harus diambil untuk membuat sinopsis itu yang bagaimana, seperti apa, dengan secara teliti dan tepat. Nah, ketika membuat sinopsis, kita harus menyesuaikan dengan alur cerita novel. Ya, tidak boleh dikurangi ataupun ditambah-tambah. Harus sesuai dengan isi dari novel tersebut.
Baik, ini tugas kalian di rumah, yaitu membuat sinopsis bagian tengah dari novel Ayat-Ayat Cinta. Nah, seperti yang telah kita pelajari hari ini, bagian novel bagian tengah yang diambil dari Ayat-Ayat Cinta, yaitu yang munculnya suatu konflik atau munculnya masalah-masalah baru dari ayat-ayat cinta itu apa, gitu ya. Lalu tugasnya diketik dan dikirim ke email Ibu dalam bentuk PDF ya. Baik, Bu. Ya, baik. Baik, itu ya tugas yang kalian kerjakan di rumah. Mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan doa setelah belajar. Dipimpin oleh ketua, silakan. Berdoa. Selesai. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.